Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa di rumah, apa kabar? Dan juga penonton di studio, senang sekali saya Rita Damayanti kembali menjumpai Anda dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Boleh tepuk tangan kembali? Ya pemirsa, situ atau danau adalah salah satu reservoir alami yang berfungsi sebagai penampungan ataupun juga resapan air, pemasok cadangan air tanah, pengendalian banjir, hingga menjadi wahana wisata olahraga air. Dan juga bisa dijadikan sebagai media budidaya ikan dan juga penambah keindahan kota. Dan pemirsa, tentu saja hal tersebut sekaligus menunjukkan bahwa keberadaan situ begitu penting karena di samping memiliki nilai ekonomi, melalui optimalisasi fungsi situ juga yang dilakukan oleh pihak terkait ini tidak hanya menjadi upaya pelestarian saja, namun juga bisa mendorong berbagai potensi pada ekonomi daerah. Dan sejauh mana langkah optimalisasi fungsi situ sendiri sebagai upaya kelestarian dan juga pertumbuhan ekonomi daerah yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten melalui dinas terkait. Seperti di hari ini dengan tema optimalisasi fungsi situ sebagai upaya kelestarian dan juga pertumbuhan ekonomi daerah, kami akan membahas bersama narasumber kami yang sudah hadir di Studio 1 Banten TV. Yang pertama ada anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Banten. Ini ada Ibu Indah Rusmiati SH SIP MIP. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kabar Ibu? Baik, selamat sore. Waduh, cantik sekali, sehat ya Bu ya? Terima kasih, alhamdulillah. Kita akan bahas tentang situ ya Bu ya, nanti terkait dengan optimalisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejauh mana nih ya Bu ya. Dan juga kami mengundang ini dari Dinas Pariwisata Provinsi Banten, pemirsa. Kita mengundang ada Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Banten, ada Bapak Dr. Andes Haji TB Ence Fahrul Rozi. Assalamualaikum Pak Ence. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat Pak Sekdis? Alhamdulillah. Nanti kita akan bahas lebih jauh terkait dengan optimalisasi situ di Provinsi Banten ya Pak ya. Dan kami juga mengundang dari tokoh masyarakat, ini pemirsa ada Bapak Dr. Andes Sabdo Waluyo. Assalamualaikum Pak Sabdo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Sabdo? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini penikmat situ atau bagaimana nih? Sering main-main berwisata ya? Luar biasa. Dan kita juga sudah bersama dengan teman kita dari teman-teman dari kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Halo semuanya. Iya, boleh tepuk tangan ya. Iya. Boleh tepuk tangan juga dong. Generasi penerus bangsa ya. Dan mudah-mudahan nanti bisa sambil berikan kesempatan juga untuk bertanya kepada narasumber kami. Baik, sebelum kita bahas lebih jauh terkait dengan tema kita pada hari ini, saya ingin bertanya dulu kepada Bu Indah ini terkait dengan fungsi dari situ dan juga kewenangan pemerintah daerah ini terkait pengelolaannya seperti apa sih Bu? Kalau kita lihat tadi kan udah tahu ya kalau fungsi situ itu kan untuk mencegah banjir dan reservoir air, dan sebenarnya yang paling utama kita itu situ tuh kekuatannya luar biasa, punya potensi yang besar sekali untuk menambah PAD kita. Betul. Ya, terutama itu. Dan kedua, di Banten, seluruh Banten ini ada lebih 126 situ. Itu kalau dari satu situ aja kita buat wisata air atau kan banyak sekali di situ potensi-potensi yang bisa digali. Itu dahsyat, luar biasa, dan itu kekayaan alam yang memang belum kita nggak aware gitu loh. Jadi kita tuh ada tapi belum merasa gitu ya? Belum merasa milik bahwa itu tuh luar biasa dahsyat yang memang sudah ada, tinggal kita punya kreativitas tidak untuk mengembangkan itu gitu ya. Mungkin nanti ada Pak Sekdes sama ini ya Pak Sabdo juga, mungkin kita bisa di sini seperti apa sih bentukannya atau bagaimana, karena kalau hanya dari pihak DPRD saja kita aja nggak bisa, semua itu harus ada sinergi yang dilakukan ya, gotong royong. Betul. Dan itu tuh ruhnya memang harus rasa milik dulu. Iya ya ini milik gitu. Jadi jangan itu mah punya dia, ini yang punya kita, jangan. Jadi satu dulu kita tuh karena rasa bersyukur yang amat tinggi ya bahwa itu situ kita pelihara, kita pasti luar biasa dahsyat. Ada situ banyak banget deh. Contoh-contohnya mungkin nanti kita sebutkan ya. Di Banten sini, di Tangerang dan di sekitar sini banyak sekali. Hanya belum terawat dengan ini ya. Betul. Harus benar-benar. Karena tadi memang dari rasa kurang memiliki tadi ya Bu ya. Jadi memang harus nggak mudah memang. Itu rasa itu tuh tidak mudah. Jadi harus dilatih terus. Termasuk juga menghilangkan rasa egosentris ya Bu ya, ini wilayah. Jadi ini kita tuh egonya siapa, dipergikan gitu. dulu bahwa ini adalah milik kita bersama. Betul sekali, luar biasa. Saya beralih dulu Bu Dewan terkait dengan
Sejauh ini seperti apa sih Pak Sekdis dengan peran dari Dinas Pariwisata Provinsi Banten sendiri dalam mengoptimalisasikan fungsi situ dari sisi kepariwisataannya? Alhamdulillah Bu, saya senang sekali nih satu panggung dengan Ibu Indah karena ini Ibu Indah ini mitra kerja Dinas Pariwisata Bu. Beliau di Komisi 3 jadi ya ngobrol-ngobrol pada hari ini sangat senang sekali saya. Kalau dalam perspektif pertumbuhan ekonomi atau pembangunan ekonomi sektor pariwisata itu di dalam dokumen rencana pembangunan daerah 23-2026 itu kita fokus optimalisasi situ-situ yang menjadi aset pemerintah daerah provinsi. Nah, sekarang mulai kita intervensi di tahun 2022 ini kita intervensi untuk pemanfaatan situ gede yang ada di Kota Tangerang. Karena apa? Kenapa kita perlu kita manfaatkan di sana? Orang Tangerang itu kan kerjanya di Jakarta dari pagi sampai sore, mungkin dari subuh mereka berangkat ke Jakarta. Jadi supaya tidak sampai ke rumah itu tidur. Tapi mereka bisa berwisata, wisata kuliner karena apa? Karena Kota Tangerang itu kota jasa. Nah, berarti kita harus menata bagaimana menyediakan tempat-tempat wisata kuliner untuk masyarakat yang ingin berwisata keluarga. Gitu. Yang kedua, di tahun 2023, kita juga akan melanjutkan selain situ gede, juga sudah dimasukkan di dalam dokumen rencana pembangunan daerah tahun 2023-2026, itu situ gede dan situ Cikoncang yang ada di Kecamatan Cikesik, Kabupaten Pandeglang, dan Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Lebak. Jadi diapit oleh dua kecamatan dengan kabupaten yang berbeda. Satu hamparan itu kurang lebih 1.000 hektar. Itu juga untuk wisata kuliner. Master plan sudah kita siapkan dan mulai diintervensi itu tahun 2022 ini, Pak. Karena tadi, makanya kenapa saya senang dengan kehadiran Ibu Indah di sini. Ibu Indah ini bukan hanya mitra Dinas Pariwisata, Bu. Ibu Indah juga menjadi mitranya Dinas Pendapatan Daerah. Barangkali kita dengan optimalisasi situ milik pemerintah Provinsi Banten akan menjadikan sumber PAD untuk keuangan daerah Provinsi Banten. Itu harapannya. Nah, harapannya. Selain ekonomi lokal tumbuh, penyerapan tenaga kerja juga naik, pengangguran berkurang. Mudah-mudahan PAD melalui Ibu Indah di Komisi 3 juga naik. Insya Allah. Gitu. Itu prinsip yang kita gunakan untuk memanfaatkan situ-situ yang ada di provinsi. Dan saya senang sekali ini sudah jadi pergub, Bu. 2326 di dokumen rencana pembangunan itu sudah masuk proyek strategis daerah. Khususnya yang tercantum di dalam dokumen itu untuk situ Cigede dan situ Cikoncang itu sudah masuk menjadi proyek strategis daerah tahun 2023 sampai 2026. Dan sekarang masih tahap master plan seperti itu ya Pak? Master plan sudah jadi, jadi sudah mulai dieksekusi di 2022 ini. Eksekusi visi konstruksinya. Kemarin kami sama-sama dengan Bapeda rapat untuk pemanfaatan situ Waduk Sindang Heula, Pak. Karena Sindang Heula juga menjadi potensi pariwisata khususnya yang ada di Kabupaten Serang, karena itu masuk di wilayah Kabupaten Serang. Jadi untuk pengembangan pariwisata kita fokuskan karakteristik Kota Tangerang itu identik dengan kota jasa, kita masuk wisata air sekaligus kulinernya. Demikian juga Cikoncang, wisata air atraksinya dan Cikoncang. Dan ini sudah sinergi kita dengan teman-teman di PUPR untuk aksesibilitas menuju destinasi. Dinas Perkim untuk PSU-nya, Bu, prasarana utilitas umum. Karena kami di pariwisata tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari teman-teman OPD. Termasuk masyarakat melalui kelompok sadar wisata. Nah, itu yang paling terpenting ya Pak. Inilah lagi-lagi alhamdulillah Ibu Indah di Komisi 3 mendukung karena beliau punya kewenangan hak budgetingnya, kan gitu. Alhamdulillah kami didukung untuk merealisasikan program itu
di tahun 22 maupun insya Allah rencana 23. Oke, lalu Pak Sidis, kalau misalnya memang dari situ yang mungkin menjadi aset ataupun juga kewenangan Provinsi Banten, sebenarnya ada berapa sih jumlahnya? Termasuk tadi kan disebutkan ada situ gede, ada situ Cikoncang, dan juga mungkin ada Waduk Sidang-Hela yang nanti mungkin akan dioptimalkan menjadi potensi wisata seperti itu. Kalau untuk jumlah keseluruhan ada berapa nih Pak situ yang menjadi kewenangan Provinsi Banten? Informasi yang diperoleh dari teman-teman PUPR itu lebih dari 100, cuman kami kemarin itu bersepakat dengan teman-teman di dinas lain, khususnya di Bapeda yang membuat formulasi kebijakan pembangunan ekonomi, itu difokuskan untuk pemanfaatan aset milik Pemprovnya. Bukan berarti situ atau danau yang bukan milik atau aset Pemprov tidak support. Kita support bagi yang di luar aset provinsi pun kita support. Karena pada prinsipnya kita bagaimana masyarakat ekonomi lokal itu tumbuh. Pariwisata sekarang dengan mudah-mudahan sih tidak ada lagi COVID, sudah mulai orang beraktivitas. Betul. Ingin makan enak sambil refreshing liburan. Gitu. Saya akan beralih ke Pak Sabdo. Pak Sabdo, kita tahu ini potensi alam di Banten sangat luar biasa Pak Sabdo ya, dan jika dimaksimalkan tentu saja akan baik dan juga menjadi daya tarik yang selama ini dicari oleh para wisatawan yang tentu saja ini gemar untuk pergi berwisata dari pegunungan, air terjun, pantai dan lain sebagainya, termasuk juga situ. Bagaimana Anda melihat potensi dan juga upaya pemaksimalan dari situ-situ yang ada di Provinsi Banten, Pak Sabdo? Situ-situ yang ada di Provinsi Banten tadi sudah disebutkan dari Bu Indah sama Pak Sekdis Pariwisata bahwa situ di Provinsi Banten itu kurang lebih memang 123. Tapi ini khususnya tadi dibicarakan di Kota Tangerang, itu situ Cipondoh. Selama ini dan sepengetahuan dari saya itu karena masih bermasalah. Ya, mohon kiranya kepada Dinas Pariwisata maupun DPRD Provinsi Banten untuk segera menyelesaikan permasalahan karena di situ masih dikuasai oleh perorangan. Itu setahu saya ini, setahu saya ada informasi dari teman-teman dari Kota Tangerang. Begitu juga situ yang belum terjamah itu mungkin situ Cijoroh, Pak, yang ada di Lebak itu. Nah, karena saya sering ke situ, makanya ini kalau dimanfaatkan bagus, khususnya untuk warga-warga situ untuk menambah kreativitas ekonomi masyarakat. Begitu juga yang ada di Wonosalam, saya juga pernah ke sana. Jadi kurang maksimal. Pada prinsipnya kami selaku masyarakat mengharapkan dari pemerintah Provinsi Banten, apapun situ yang ada di Provinsi Banten itu kalau bisa memang diperundang-undangkan, baik itu peraturan daerah kabupaten kota maupun daerah provinsi. Tapi lebih bagus ya peraturan daerah Provinsi Banten. Contohnya di mana ini Pak? Tasik-Kardi. Itu kan masih terbengkelai itu. Itu pengelolaannya masih perorangan. Nah, bagaimana caranya supaya Provinsi Banten itu mengalih-alih peraturan daerahnya ditekankan benar, itu untuk PAD terlalu tinggi. Karena sekarang ini banyak warga masyarakat di Provinsi Banten maupun luar Provinsi Banten cari hiburan itu sangat susah, Pak. Mudah-mudahan PJ Gubernur sekarang dan dari Dinas Pariwisata maupun DPRD Provinsi Banten Komisi 3 itu bisa memanfaatkan situ-situ untuk dijadikan PAD di Provinsi Banten. Selain itu kan bisa untuk menampung banjir segala macam khususnya untuk di wilayah-wilayah, kalau bisa mungkin di perumahan Total Persada itu Pak. Nah, itu setiap hujan pasti banjir. Itu bagaimana caranya supaya pemerintah Provinsi Banten itu bisa mengantisipasi banjir yang ada di Provinsi Banten. Mungkin itu. Baik. Terima kasih Pak Sabdo. Terkait dengan bagaimana nih Bu Indah melihat potensi situ untuk dikembangkan sebagai salah satu pendorong ekonomi daerah? Itu tadi ya, menurut saya tuh tidak bisa kita parsial sendiri-sendiri. Jadi harus ada semua elemen ada di dalam situ dan semangatnya harus sama. Nggak bisa hanya di pihak DPRD-nya saja atau kan harus ada juga eksekutifnya juga seperti apa. Niat baiknya ada nggak, sama nggak semangatnya, terus masyarakat mendukung. Kalau ininya juga
kayak ngedorong-dorong sama aja kan. Jadi semua tuh elemennya satu kesatuan, tidak bisa terpecah-pecah. Ya. Betul apa yang tadi disampaikan Pak Sabdo bahwa ini tuh perlu penanganan khusus, betul. Dan menurut saya tidak mudah karena koordinasi atau kita tuh gampang ngucapin, yuk kita koordinasi, yuk kolaborasikan, mudah diucapkan. Tetapi begitu prakteknya luar biasa. Karena itu butuh support dan effort yang benar-benar yang gitu loh. Betul-betul nggak merasa yang saya tadi bilang kelihatannya kecil ya, rasa nggak bisa. Ketika kita udah merasakan bersyukur dapat ini, ayo semangatnya sama, jangan cuma karena kepentingan, karena ini nggak ada kepentingan aku, karena yang ini nggak ada. Nah, egosentris kan nggak ada. Nah, di mana dasarnya, basically-nya diambil dulu dari situ dulu. Jadi jangan kayak kita misalnya hanya peresmian aja atau hanya digemakan aja habis ini setelah itu sudah, tidak gitu. Tetapi ada isinya, ada ruhnya. Begitu ada situ di sini menarik loh. Padahal hanya di situ mungkin ada mainan air yang dari sana bolak-balik, tapi di situ ada kehidupan ya Pak, ekonomi yang luar biasa. Mungkin nggak cuma saya bagian budgeting saja, tidak. Kalau udah budgeting, saya udah ngebudgetin. Enggak, harus sama-sama dikelola dengan baik, dikasih ruh. Jadi mungkin nanti yang di sini juga ya anak-anak yang musimnya dari kata Untirta atau apa, coba beri masukan. Jadi nggak kami sendiri, nggak bisa sama sekali. Jadi betul-betul ini milik kita semua, bukan milik saya, bukan perorangan. Makanya itu tadi terjadi kan, ada yang memiliki, tapi pribadi-pribadi. Kenapa itu? Berarti kan itu gejala fenomena yang tidak baik kan? Artinya udah individualis. Kita tuh dari kurang aware-nya masyarakat dengan tadi tanpa menyadari kita tuh udah masing-masing. Iya kan Pak? Jadi kita gimana gue aja, gimana kita aja ngelola, nggak diperhatikan, nggak diurus, nah karena nggak ada yang jadi serempak kita. Ruhnya akan beda. Eksekutif, legislatif, semua dari kalangan semua sampai ke masyarakat juga semua, seperti itu ya Bu. Jadi nggak ada yang kecil, nggak ada gede, adil sama, mereka sama. Bedanya apa sih? Saya hanya fungsinya saja, tapi semua sama, punya hak yang sama, punya kewajiban yang sama sebagai warga negara itu. Menurut saya sih kembalikan lagi kepada ruhnya, apapun itulah ya. Bagaimana program sebagus apapun udah deh di kertas udah perdanya juga udah jadi, ininya juga udah, laksanaannya yang tadi saya bilang sulit. Harus ada rasa memiliki dari semua pihak, termasuk juga masyarakat. Makanya kenapa ada masyarakat yang sadar wisata. Nah, kadang-kadang kita melihat berkaca kepada wilayah-wilayah lain ya. Kadang-kadang kita berkunjung. Kita melihatnya kan gini Mbak Punten ya Mbak ya, kadang-kadang Bali lebih bagus ya dari kita. Banten lebih bagus kok dari Bali. Bali sama bagusnya. Tuhan tuh menciptakan semua daerah punya kelebihan dan sama adilnya. Allah tuh nggak akan beda-bedain, sama. Jadi pasti Banten juga punya kelebihan yang luar biasa. Cuman bisa nggak kita menggali dan menghargai. Dan kita meworo-worokan Banten dahsyat loh, Banten dahsyat. Nah itu dia. Ya istilahnya seperti itu. Baiklah, saya beralih kembali ke Pak Sekdis. Ini kita tahu dalam pengembangan kawasan situ ini ada nggak sih Pak Sekdis kemitraan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten? Lalu apa juga upaya ataupun juga progres yang sudah terlihat dari kemitraan yang sudah dilakukan ini Pak? Baik, semalam itu dilaksanakan Majlis Dzikir di Situ Gede. Jadi kita ini ngobrol-ngobrol di internal untuk melakukan advokasi kepada masyarakat pengelola destinasi. Jangan pendekatan secara formal di kantor. Akhirnya kita sama-sama putuskan membentuk Majlis Dzikir yang setiap malam Jumat kita berkeliling terakhir sampai ke Sawana kemarin. Dan terakhir, bukan terakhir, tadi malam Jumat malam itu di Situ Gede. Jadi setelah zikir kita nyerap aspirasi sekaligus mengadvokasi masyarakat pengelola di sana khususnya Pok Darwis. Kita berikan pencerahan bahwa ini ada potensi, kan gitu. Kenapa sih kita tidak manfaatkan? Contoh ini kita yang di daerah Kelapa Warna, sekarang mulai lagi booming.
Kita advokasi, Bapak Ibu punya kelebihan kamar? Tidak punya. Bisa tidak kita manfaatkan untuk akomodasi karena di sini tidak ada hotel. Ya. Nah, siapa? Udah dibedahlah rumah itu, bedah homestay Bu. Iya. Jadi dukungan lagi-lagi dukungan legislatif kita di 22 ini ada bedah rumah untuk homestay Bu, yang tidak tersedia hotel. Hotel tadi. Gitu. Jadi kita setiap malam Jumat keliling Bu. Keliling, tahu nih besok dapat informasi malam Jumat ini, besok itu di Keranggan yang masuk wilayah Tangsel, mungkin dapilnya Ibu kali. Bukan. Oh bukan. Tapi tetap Banten. Tanya Banten gitu. NKRI. Gitu. Jadi kita keliling sana Bu. Jadi mereka pada saat setelah zikir air, karena di situ ada dari kabupaten kotanya Bu, ada Pak Camatnya. Iya. Kan Jadi gitu. menggerakkan masyarakatnya melalui pendekatan secara humanis gitu ya Pak Humanis ya? gitu. Ternyata itu sangat efektif Bu. Betul. Pak, gimana kami ini pengelola pengen dilindungi keselamatan. Akhirnya kita hubungkan asuransi Bu, dengan PT Jasa Raharja Putra. Bukan iklan ini kan. Gitu ya. Jadi si wisatawan itu dapat jaminan kecelakaan dengan premi yang dibayarkan kurang lebih sekitar Rp500. Dari itu. Ya. Nah, itu salah satu upaya kita mengadvokasi kelompok sadar wisata. Jadi baru malam ke-11 Bu pengajian ini. Iya. Jadi udah hampir 3 bulan. Kita rencana keliling terus sambil Pak Kadis maunya kita jangan terlalu banyak rapat di kantor. Tapi kita harus action, tunjukkan bahwa kita juga peduli. Karena apa? Penataan kelembagaan yang kata Ibu Indah tadi, konsep oke. Begitu dibangunkan tidak dipelihara. Makanya kita kuatkan kelembagaan Pokdarwisnya. Betul. Supaya dia bisa memanfaatkan barang-barang atau aset-aset yang sudah diberikan untuk dikelola. Itu yang akses kita upaya kita untuk melakukan peningkatan kesadaran khususnya bagi Pokdarwis. Terkait dengan kreativitas apa saja sih Pak Sabdo yang mungkin perlu dilakukan untuk mengoptimalisasikan fungsi dari situ-situ yang ada di Provinsi Banten? Ya, terima kasih. Tadi sudah disebutkan bahwa dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, camat, desa memang harus dilibatkan, terutama masyarakat di lingkungan situ tersebut. Kalau untuk ingin mendapatkan yang pertama pemasukan ke pemerintah kabupaten kota maupun provinsi, yang kedua masyarakat di tempat itu juga bisa menambah pendapatan perekonomian sehari-hari. Contohnya aja mungkin dari masyarakat situ bisa membudidayakan situ itu sebagai kerambah. Contohnya kayak yang di Waduk Cirata itu kan, jadi masyarakat situ bisa menikmati dan bisa membuka rumah makan di situ, jadi makan ikan segar. Nah, jadi masyarakat juga bisa pemerintah provinsi Banten maupun kabupaten kota pengangguran itu bisa terserap ke situ. Dengan catatan memang harus benar pemerintah baik itu provinsi maupun kabupaten kota maupun camat dan perangkat pemerintah sampai desa itu benar-benar mendukung sepenuhnya terhadap situ yang ada di wilayah di Provinsi Banten ini. Kalau pemerintah sendiri nggak mendukung, awalnya memang tadi sudah disebutkan, bahwa kita harus melindungi situ dan membudayakan situ untuk kehidupan masyarakat di sekitarnya. Tetapi kalau memang pemerintah sendiri setengah-setengah, ya nggak bakal jalan. Makanya memang fokus untuk 2022 sampai 2026 Pak. 26 itu kami selaku masyarakat mengharapkan kepada pemerintah provinsi, kabupaten, kota di Banten ini benar-benar untuk memelihara situ tersebut. Karena kalau situ itu dipelihara dengan baik, khususnya wilayah lingkungan masyarakat di situ, pasti perekonomiannya akan bertambah. Mungkin itu Bu. Oke, baik. Kembali lagi Bu Indah, ini kita tahu di salah satu di Kota Tangerang ada salah satu situ tadi sudah dijelaskan juga sama Pak Sabdo terkait dengan situ Cipondok. Ini yang menjadi salah satu daya tarik wisata di wilayah tersebut. Ini hal apa saja menurut Bu Indah yang perlu diperhatikan dari situ tersebut? Banyak sekali. Sebenarnya betul ya, situ itu indah banget. Bukan karena nama saya indah ya, tapi memang luar biasa.
indah dan bagus sekali. Hanya itu tadi, betul kata Pak Sabdo, masih ada, kita tuh ninjau itu udah nggak 1-2 kali itu terus-terusan. Istilahnya ada beberapa yang masih memiliki secara pribadi, tapi ini sambil masih diproses terus ya Pak ya. Artinya itu kan harus ada mekanisme, karena itu tadi disangkanya kan nggak ada, pasti perkiraannya kan ini ada situ nganggur nih, ini ada ya kan, nggak ada koordinasi, nggak ada itu tadi merasa milik, ini punya aku, daerah aku aja yang melaksanakan, yang mengelola hingga bagus. Nah di situ ada restorannya, ada luar biasa bagus sekali, tempatnya juga ya istilahnya kalau orang mau dari mana-mana aja bisa, mau makan ikan, mau makan di situ, dan rame sekali. Luar biasa, dan pemasukannya juga, hanya kan yang disayangkan itu tadi kalau masuknya ke kantong pribadi, sedih toh kita. Jadi sebagai kita yang udah perjuangkan kok masuknya ke kantong pribadi, ini gimana? Itu harus ditata lagi ya. Nggak mudah kan menata itu. Betul. Terus emang kita mau ambil alih cepat Pak, ini harus nggak bisa. Jadi harus betul-betul serius, penanganannya juga harus serius. Jadi semua elemen, nggak bisa hanya eksekutif, legislatif, semuanya. Penegakan hukumnya juga harus ada. Ketika itu dilanggar, apa yang harus dikenakan sanksi. Jadi bukan hanya sanksi hukum saja, tetapi masyarakat juga kan, betul nggak? Itu kan ya mengambil hak orang lain juga, itu udah salah satu. Jadi mohon kiranya ya, saya senang banget ada acara seperti ini. Jadi kita sama-sama deh, sama-sama ngawasin juga, sama-sama melototin bareng-bareng. Jadi nggak boleh juga hanya kritik aja, tapi juga nggak berbuatlah apa sekecil apapun. Jadi bukan hanya mempertanyakan apa yang bisa negara kasih ke kita, tapi apa yang bisa kita berikan kepada negara sekecil apapun, itu luar biasa, dan manfaatnya juga untuk banyak orang. Jadi masyarakat, jadi kita nggak mikirin diri kitanya, lupa, udah kita lupain diri kita, jadi biarkan orang yang sukses, masyarakat yang sukses gitu, semua daerah Bantennya yang sukses. Jadi nggak usah mikir Ibu Indahnya lah, Dewanya, enggak, tapi keseluruhannya. Itu yang selalu saya idam-idamkan. Mudah-mudahan dengan acara seperti ini dan doa-doa juga dari adik-adik semua tercapai di 2023 sampai 2026 ya Pak ya, program kita, dan supportnya terutama itu tadi, rasa memilikinya yang luar biasa, dan kita benar-benar ngurusinnya jangan cuma hanya ini kan target, ini bukan target, ini daerah saya, ini bukan daerah saya, ini kepentingan saya, ini bukan. Nggak bisa. Harus hilangkan semuanya Ibu ya? Hilangkan, nol dulu kitanya. Betul. Kosong, hilang, baru itu terjadi. Oke, semangat. Saya beralih lagi ke Pak Sekdis. Pak Sekdis tadi juga sempat di depan, Anda mengatakan bahwa ada support juga ya Pak ya, yang diberikan kepada mungkin situ-situ yang menjadi kewenangan kabupaten ataupun juga kota. Kita juga tahu banyak situ yang menjadi taman wisata, yang tadinya sudah menjadi situ taman wisata namun juga terbengkalai ini Pak. Salah satunya mungkin di situ Ciwaka di daerah Pengampelan Wolantaka ini Pak. Ini seperti apa sih koordinasi ataupun juga langkah sinergi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata terhadap Dispar di kabupaten kota lainnya nih Pak? Baik Bu, kalau di Wolantaka itu kita pernah duduk bareng dengan teman-teman di Kota Serang. Saya bilang kita tidak bisa bekerja sendiri. Baik provinsi maupun kabupaten kota punya keterbatasan. Makanya apa yang akan dilakukan di oleh Kota Serang dan apa yang harus dilakukan oleh provinsi. Jadi kami minta master plan-nya dulu, sehingga jelas apa yang harus kita intervensi programnya, nanti kabupaten kotanya apa, kan gitu, atau kabupaten Serangnya. Jadi ini saya belum melihat ada master plan-nya, sehingga belum jelas arahnya nih Pak. Jadi perlu ada master plan-nya dulu, baru kita ditata. Seperti tadi, di awalnya itu, Situ Gede itu dibuat master plan sama Kota Tangerang Pak. Begitu kami mendapatkan informasi dari BPKAD yang nangani aset, itu aset Pemprov. Akhirnya kita koordinasi ke Kota Tangerang, direvisi itu master plan bareng-bareng untuk, karena mungkin ya kita mutakhirkan lah gitu. Jadi kalau yang belum ada, kita minta master plan-nya dulu supaya terarah. Dan nanti penganggarannya kita ambil dari mana? Apakah dari APBD provinsi, apanya, kata Serang apanya, mungkin saja tidak tertutup kemungkinan kita usulkan ke kementerian melalui DAK. Itu. Jadi banyak ini.
Dan ini pun kami mencoba mendekati teman-teman di perusahaan, apakah kita bisa diintervensi melalui CSR. Kan gitu. Yeah. Karena serba terbatas kita ini. Itu. Jadi prinsipnya kalau sudah ada dokumen perencanaan awal, kita pelajari siapa berbuat apanya jelas. Nanti begitu dibahas dengan TAPD, begitu dibahas dengan Banggar, kita punya rekening. Oh ini loh, karena ini punya Kota Serang, kita bermainnya di sini. Yeah. Karena itu kan nanti barangnya itu barang yang dihibahkan. Nah, kode rekeningnya juga tersendiri nanti barang dihibahkan. Itu kalau tidak punya rekening bisa-bisa Ibu Indah nolak kan gitu kan. Ini tidak jelas rekeningnya. Kita juga takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kalau tidak sesuai dengan regulasinya. Iya. Oke, kembali lagi terkait dengan Pak Sekdis, kita tahu menilik ke belakang, menurut Anda apakah selama ini pemerintah sudah melakukan upaya maksimal terhadap pemanfaatan fungsi situ? Jika belum, apa sih Pak yang masih menjadi kendala sampai dengan saat ini Pak Sekdis? Yang saya tahu kemarin itu kan Bu, belum secara letterlek ditetapkan melalui dokumen perencanaan. RPJMD 2027-2022 sudah ada tapi tidak menyebut untuk situnya. Ini dokumen perencanaan masa transisi sampai 2024 terpilihnya kepala daerah baru. Pemprov Banten menyusun dokumen perencanaan 2023 untuk 2026. Itu sudah kami masukkan dan alhamdulillah sudah ditetapkan pergubnya. Jadi secara regulasi kita sudah menang Bu. Ya, memang sudah dipergubkan tadi ya. Sudah dipergubkan sehingga nanti pada saat pelaksanaannya ada syarat hukum. Gitu. Makanya di dalam dokumen perencanaan 2326 itu baru fokus dulu situnya itu menyebut proyek strategis daerah itu Situ Gede dan Cikoncang. Karena rentang waktunya hanya efektif 2,5 tahun. 2 tahun tadi ya. Gitu. Oke, baik. Kita jeda sejenak, kita berikan kesempatan mungkin Pak Sekdis kepada teman-teman yang ingin bertanya terlebih dahulu kepada narasumber. Silakan dari sebelah kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Sari Nurmaulida. Pertanyaannya, apa sih partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk menjaga fungsi dan kelestarian situ itu tersendiri? Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qoriyatul Sarofah. Izin bertanya, selain dari sisi pariwisata, apakah peluang lain dari optimalisasi situ kaitan pertumbuhan ekonomi daerah? Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya, masih satu penanya lagi, boleh? Izin memperkenalkan diri. Nama saya Ica, izin bertanya. Dari potensi dan peluang dari optimalisasi fungsi situ yang sudah disampaikan, atau apakah pemerintah daerah maupun pihak terkait sudah mempertimbangkan dampak lingkungan yang mungkin terjadi? Seperti apa langkah antisipasi yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah? Terima kasih. Ini mungkin bisa dijawab oleh Pak Sabdo dan juga bisa ditambahkan oleh Bu Indah sendiri. Ini apa partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk menjaga fungsi dari kelestarian situ, Pak? Siap, terima kasih. Jadi partisipasi masyarakat terhadap situ itu memang kita harus benar-benar memelihara. Karena apa? Situ itu banyak fungsinya. Yang pertama, untuk pencegahan banjir. Karena kalau tidak ada situ, daerah rendah pasti banjir. Karena situ itu untuk merasap air yang datangnya hujan. Yang kedua, bisa dimanfaatkan untuk pertumbuhan perekonomian masyarakat di sekitarnya. Contohnya, kita bisa buat keramba ikan, ya, terus bisa buat penyulingan kayak kincir kalau memang di situ dibutuhkan untuk mengalirkan ke sawah-sawah, perairan, itu bisa. Jadi banyak manfaatnya situ itu terhadap masyarakat, khususnya yang ada di wilayah situ itu berada, situ itu tinggal, gitu. Jadi banyak sekali manfaatnya. Dengan catatan memang kita sebagai masyarakat harus selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.
Contohnya ke desa atau kecamatan, ke kabupaten kota dan provinsi. Karena apa? Situ itu memang milik pemerintah, bukan milik perorangan. Mohon kepada masyarakat yang ada di Provinsi Banten itu apabila tinggal di wilayah ya benar-benar harus memelihara supaya situ itu benar-benar dimanfaatkan oleh kita semua. Itu mungkin gitu, Bu. Oke, baik. Boleh tepuk tangan untuk narasumber kita. Pak Sekdis, ini selain dari sisi pariwisata, adakah peluang lain dari optimalisasi situ berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi daerah, Pak? Gini, saya sedang nih dengan teman-teman mahasiswa. Bicara tadi itu nggak jauh dari bicara teori supply and demand kan. Jadi yang dari 3 pertanyaan itu fokus di supply demand-nya kan gitu. Jadi kalau dalam perspektif pariwisata, si masyarakat setempat atau masyarakat yang ada sekitar situ itu harus cerdas apa sih demand-nya wisatawan. Oh, wisatawan itu datang ke sini pengen makan. Kan gitu, pengen makan enak, nyaman, tidak mahal, tidak digetok harganya gitu. Berarti masyarakat harus ikut berpartisipasi untuk itu. Kebersihan segala macam. Nah, itu secara otomatis si wisatawan itu kalau sudah nyaman, dia akan tidak terasa mengeluarkan konsumsi dia. Konsumsinya kan makan, minum, betah di sana dia. Yang tadinya mau 1 hari bisa 2 hari. 3 hari. Kalaupun tidak ada homestay, hotel ada homestay. Jadi konteks partisipasi di sini kita harus berpikir dari suplai yang harus kita siapkan untuk memenuhi demand-nya wisatawan ini. Apa yang harus dibutuhkan gitu. Yang kedua, Pak, boleh tambahan, Pak? Boleh. Ini saya sangat berharap nih ke teman-teman mahasiswa, teman-teman SMK. Contohlah, karakteristik kawasan Anyar sampai ke Sawarna itu identik dengan wisata pantai. Berarti makanannya pun identik dengan seafood. Barangkali ada adik-adik yang mahir di memasak seafood, bantu kami untuk memberdayakan masyarakat di sekitar destinasi itu. Jadi Pak Sambodo, Bu Indah datang ke situ bisa menikmati seafood yang enak gitu. Jadi makanya insya Allah awal-awal September kita akan mengundang SMK yang ada prodi pariwisata. Selain kita ingin kalau di perguruan tinggi mungkin tridharma perguruan tinggi ya. Jadi si mahasiswa itu praktek kalau memang dia tata boga melatih untuk chefnya. Oh, karakteristik di sini wisata pantai berarti seafood, latih seafood. Terus masyarakat ini si siswa ini di perhotelan. Kita akan bekerja sama dengan teman-teman PRI supaya bisa ikut bekerja di sana. Jadi kami insya Allah di 2022 ini September akan mengundang seluruh SMK yang memiliki prodi pariwisatanya, Pak. Dan mudah-mudahan nanti teman-teman perguruan tinggi pada saat melaksanakan tridharma perguruan tinggi ya bisa ikut. Karena Pak, lagi-lagi kami terbatas orang. Iya, betul. Luas wilayah, siapa tahu kalau perguruan tinggi ini melaksanakan tridharma perguruan tingginya di sini untuk pariwisata, untuk perikanan, bikin keramba, bikin segala macam. Tadi seperti Ibu Indah katakan ya, apa yang sudah kita berikan untuk negara konteksnya Ini itu. cocok sekali, Pak. Ini tuh luar biasa ya hari ini. Makanya saya bilang kalau bisa, ini kan kita tuh jangan menunggu aja kan. Jadi jemput bola. Pak Sekretaris udah bilang gitu, Pak Sabdo udah bilang, nah saya bagian ini, nah tinggal adik-adik semua di sini punya nggak ketajaman itu untuk nggak usah mikir, saya kan jurusannya bukan itu, saya kan nggak, jangan. Tapi berpikirlah untuk, oh iya ya, aku kayaknya pinter deh kalau untuk masak-masak. Mungkin ya Pak ya, seafoodnya tuh dibuat ala-ala apa, kan ada judulnya sekarang macam-macam kan, model sekarang ya. Ya tapi kan orang akan, seafood rasa apa, geprek apa rasa, atau seafood apa. Tapi kan kreativitas, begitu dirasain luar biasa enak banget ya. Itu tuh mungkin aja jurusannya enggak jurusan tata boga mungkin ya Pak di sini. Tapi tadi kepikir kayaknya saya bisa deh di situ, saya mau buat mumpung Pak Sekretaris di sini membuka peluang itu.
Jangan terus berdiam diri atau masa bodoh deh, saya mah bukan itu, saya mah maunya bidang ini, saya mah mau, nggak boleh gitu. Kalau baiknya nih, ambil jemput bola ini kan peluang. Betul. Peluang ini Harus bisa dimaksimalkan. harus bisa ya. dimaksimalkan. Betul. Abis itu jadi pengusaha seafood Iya. terkenal dari Anyer sampai luar biasa. Dahsyat itu kita yang datang. Bu, tahu nggak Bu, saya tuh Pak tahu nggak, saya tuh datang yang waktu acara kan kita bangga. Artinya ya Allah, berarti apa yang kita kok jadikan saat ini diskusikan tuh bukan hanya sebatas pertanyaan, sudahlah hanya cara ini aja, tidak, tetapi masuk ke sel tubuh kita untuk bergerak, jalan. Dapat deh kita pemasukan. Untuk Banten juga PAD-nya meningkat, retribusinya juga, masyarakat semua. Karena apa? Ini tadi adanya gotong royong, adanya istilahnya saling mendukung. Kita nggak bisa sendiri, nggak bisa. Coba luar biasa ini programnya, hebat gini. Diam aja, bisa nggak berjalan? Tidak. Jadi adik-adik pun ambil kesempatan ini. Yang ada di sini langsung aja. Mau dong saya ini, boleh. Dengan senang hati, sangat terbuka. Itu aja mungkin. Mungkin tambahan Pak nih. Silakan Pak. Karena ini anak-anak ini, adik-adik ini pasti ada yang minimal 1 handphone. Ya kan gitu. Iya. Ya kalau ke tempat-tempat wisata tolong di-upload di IG-nya. Betul, itu ya. Hal terkecil yang mungkin bisa diberikan di ya Pak ya. Facebooknya kan gitu. Karena apa? Sekarang sudah berbasis digital. Ini kan akan masif promosi ini, Pak. Datang Gitu. sini. Jadi itu berkecil-kecilan gitu ya Pak ya. Iya gitu. Jadi peran sertanya luar biasa. Luar biasa Jadi gitu. kalau mungkin tanpa kan saya bilang kita tuh nggak ada artinya apapun. Hanya sebagai program, catatan anggarkan kayak benda mati toh. Tetapi kalau ada iya ya luar biasa. Mungkin dari mbaknya sendiri dari di sini dari yang saya juga pengen ada tambahan apa ya kira-kira. Tapi kreatif ya istilahnya tuh mau nggak ada yang tidak mungkin. Apalagi kan Bisa jadi YouTuber. ya, kenapa tidak? Menurut saya hari ini, sekarang juga, coba deh mudah-mudahan ada yang memang tergerak, kerjakan. Nggak usah malu-malu. Nggak usah, saya mah sungkan, saya mah malu, udah saya mah apa. Nggak boleh. Lepaskan itu semua, kita harus mulai berubah. Dimulai dari kita dan juga untuk kita tentunya. Iya, Kita dong. saya Boleh setuju. tepuk tangan dong untuk ketiga narasumber kita. Mudah-mudahan semangat yang luar biasa yang sudah diberikan oleh para narasumber ini bisa menjadi Amin. ini juga ya dorongan Amin, semangat untuk kita amin. semua untuk membangun Banten yang lebih baik lagi terutama dari sisi pariwisatanya. Kita sudah di penghujung acara, ada 3 menit tersisa, mungkin bisa berikan closing statement. Silakan Pak Sabdo, apa yang disampaikan kepada pemirsa di rumah? Oke, terima kasih. Khususnya yang ada di sini ini mahasiswa-mahasiswa semua ya, generasi-generasi penerus di Provinsi Banten. Lindungilah situs yang ada di Provinsi Banten sebagai kekayaan yang ada di Provinsi Banten ini. Mudah-mudahan masyarakat di Provinsi Banten bisa menambah perekonomian dan sebagai pariwisata yang populer di Provinsi Banten. Mungkin itu. Oke, luar biasa. Pak Sekdi, silakan Pak Sekdis. Terima kasih. Ini mahasiswa, adik-adik yang ada di sini, saya tahu pasti punya minimal 1 handphone gitu. Kan gitu. Tolong infokan destinasi yang ada di Banten melalui media sosial ataupun yang lainnya. Karena apa? Tadi sekarang masyarakat mudah untuk mendapatkan informasi dengan duduk manis saja langsung bisa Sawarna tuh begini. Iya. Kan gitu. Anyer tuh begini gitu. Jadi satu itu, yang kedua karena pasti akan melaksanakan apa istilahnya KKN ya. Iya. KKN ya kalau di perguruan tinggi. Betul. Tolonglah sampaikan ke pengelola perguruan tingginya pada saat nanti akan melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, kami sangat membuka kesempatan untuk bekerja sama dalam rangka mengadvokasi masyarakat supaya lebih sadar wisata. Karena apa, Pak? Jangan dianggap wisata itu identik dengan minuman, identik dengan itu, tidak. Pasti banyak orang yang miring, Bu, dalam tanda petik kan gitu. Tetapi kita bagaimana ekonomi lokal ini tumbuh, penyerapan tenaga kerja itu tumbuh, sehingga dia kalau sudah meningkat pendapatan bisa menyekolahkan anaknya, bisa berobat ke rumah sakit, kan gitu. Jadi efeknya banyak. Jadi
sekali lagi potensi yang ada, apa yang dari di kita maksimalkan, mungkin jadi YouTuber untuk sekaligus mempromosikan kan gitu. Oke, baik. Gitu. Mungkin itu statement dari saya, mohon bantuan dari teman-teman untuk ikut serta melakukan advokasi pada masyarakat sekaligus mempromosikan gitu. Wisata-wisata yang ada di Provinsi Iya. Banten ya. Oke, luar biasa. Silakan Bu Indah, karena memang waktunya sudah mau habis, motivasi sedikit untuk pemirsa di rumah, khususnya juga mungkin untuk generasi milenial di Iya. Provinsi Banten. Saya untuk masyarakat seluruh ya yang ada di Banten dan yang ada terutama yang ada di sini, saya hanya mengingatkan itu saja. Betul-betul hari ini tuh luar biasa. Jadi ambil kesempatan. Kesempatan itu tidak akan datang 2 kali. Jadi saat ini juga lakukan, dan semua pada dasarnya manusia tuh fitrahnya apa? Sebagai khalifah. Jadi sebagai pemimpin. Jadi semua tidak ada yang tidak bisa. Pasti bisa. Itu saja. Oke, luar biasa sekali. Yang penting ada kemauan dari kita ya Pak Bu ya, untuk bisa bangkit membangun Provinsi Banten menjadi lebih baik. Amin, Terima kasih amin. banyak atas kehadirannya Pak Sabdo, terima kasih Pak Sekdis, dan juga terima kasih Bu Indah atas motivasi yang sudah diberikan kepada pemirsa di rumah dan juga teman-teman di studio. Terima kasih juga atas kebersamaannya. Dan pemirsa, terima kasih sudah bersama kami 1 jam ini, dan saksikan kami kembali dalam forum dialog episode lainnya. Akhir kata, Seri Dramayanti dan juga seluruh kru yang bertugas undur pamit dari hadapan Anda. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.